Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Agustinisi, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Saya dari kelompok 7, Manajemen Bisnis Syariah, akan mempresentasikan tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Saya sebagai pemateri 1. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. Atau CSR adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan atau merancang model bisnis secara bertanggung jawab. Jadi, suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada profit atau keuntungan saja, akan tetapi tentang bagaimana caranya agar perusahaan menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan terhadap CSR tersebut juga berdampak pada semua aspek yang ada di sekitarnya, seperti sosial, ekonomi, lingkungan, konsumen, pegawai perusahaan, atau stakeholder yang memiliki kepentingan lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR hadir sebagai isu penting dalam dunia usaha atau berbisnis, dengan tujuan agar hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi baik untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan di masa depan yang menyangkut nama dan reputasi perusahaan. Adalah seperti menjaga perusahaan atau mengelola perusahaan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang atau terus-menerus. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam Islam berbeda halnya dengan CSR konvensional. Dalam CSR konvensional dibahas mengenai tujuan perusahaan dalam mempertahankan bisnis untuk jangka panjang dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial. Tujuan ini adalah salah satu tujuan yang dilakukan juga oleh CSR dalam Islam, di mana CSR dalam Islam juga memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial. Namun dalam CSR Islam tidak hanya untuk duniawi saja, agar perusahaan terus berjalan dalam waktu jangka panjang, akan tetapi bertujuan untuk akhirat juga atau ukhrawi, di mana hal tersebut merupakan salah satu kewajiban dan perintah Allah agar kita memperhatikan lingkungan dan sosial. Adapun dalam Islam mewajibkan untuk kita berniat untuk membantu dengan ikhlas dan menolong sesama. Dan dalam bisnis Islam dianjurkan adanya keseimbangan antara aktivitas bisnis dan nilai-nilai bisnis berdasarkan ajaran Islam. Dalam bisnis Islam, konteks tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana konsep tersebut didasarkan pada beberapa sifat terpuji Rasulullah SAW dalam berbisnis, di mana Rasulullah menjalankan bisnis atau berdagang dengan sifat siddiq, istiqomah, fatonah, amanah, dan tabligh. Yang pertama yaitu siddiq atau kejujuran, di mana di dalam berbisnis kita harus mempunyai sifat jujur seperti yang telah Rasulullah terapkan dalam berbisnis. Yang kedua yaitu istiqomah atau konsisten. Kita harus konsisten pada bisnis yang telah kita jalankan. Tidak hanya bertele-tele atau seenaknya saja, tetapi kita harus konsisten terhadap apa yang telah kita mulai. Yang kedua yaitu pandai atau fatonah. Di dalam berbisnis kita harus pandai agar kita bisa menghadapi persaingan-persaingan yang semakin hari akan semakin ketat dan semakin sulit. Dan supaya kita juga tidak tertipu oleh bisnis kita atau pegawai-pegawai kita. Yang keempat yaitu amanah atau bertanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, atas apa yang telah diperbuat. Kita harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang telah bisnis kita mulai. Dan yang terakhir yaitu tabligh atau mengajak. Sebagai pebisnis kita harus menjadi orang yang pintar untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain dalam proses
bisnis kita. Selanjutnya yaitu CSR dalam perspektif Islam lebih menekankan kepada etika bisnis Islam, di mana sebuah perusahaan beroperasional dengan jujur dan transparan dan serta memberikan pelayanan yang unggul untuk setiap produknya. Jadi CSR dalam Islam yang menekankan kepada etika bisnis Islam tersebut adalah sebagai contoh seperti cerminan diri atau cerminan perusahaan bagi konsumen yang akan menjadi aspek pada perusahaan kita atau model bisnis kita. Jadi kita harus bersikap jujur, ramah, karena etika bisnis adalah salah satu hal yang penting dalam membangun sebuah kepercayaan pada konsumen atau aspek-aspek lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup dan implementasi CSR. Yang pertama, ruang lingkup CSR. Azeri menyampaikan bahwa ruang lingkup CSR dapat terbagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, di bidang ekonomi. CSR dalam bidang ekonomi dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara internal maupun eksternal. Maksudnya di sini yaitu CSR dalam bidang ekonomi dapat diartikan sebagai kewajiban perusahaan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi tidak hanya terbatas pada aspek internal perusahaan, tetapi juga melibatkan peran perusahaan dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di luar perusahaan. Hal ini dapat mencakup proyek-proyek sosial, sumbangan amal, atau kegiatan lain yang mendukung pembangunan masyarakat. Yang kedua, di bidang politik. Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu, mereka mempunyai kewajiban di bidang politik, misalnya menjaga stabilitas politik di tengah masyarakat. Yang ketiga, di bidang sosial. Sebagaimana halnya pada bidang-bidang lainnya, perusahaan pun mempunyai kewajiban di bidang sosial, yang mencakup sebagai aspek seperti tanggung jawab untuk menajukan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Maksudnya di sini dapat mendukung pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Ini dapat mencakup program beasiswa, pelatihan keterampilan, atau inisiatif pendidikan lainnya yang memberdayakan masyarakat. Yang keempat, di bidang ilegal. Logika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan tanggung jawab seseorang, akan tetapi merupakan keharusan. Maksudnya adalah ketaatan hukum di sini yaitu bisnis syariah harus menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan hukum Islam dan hukum setempat. Tidak boleh ada dukungan atau keterlibatan dalam kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif di tempat operasional bisnis. Sebagai contoh mungkin pencegahan korupsi. CSR bisnis syariah dapat mencakup program-program pencegahan korupsi dan tindakan-tindakan ilegal lainnya. Ini mencakup praktik-praktik bisnis yang bersih, transparan, dan memenuhi standar etika yang tinggi. Yang kelima itu di bidang etika. Pada dasarnya bahwa pada norma-norma dan etika dianggap baik apabila diterima oleh masyarakat. Dan kondisi ini pun berlaku dalam dunia perusahaan, karena perusahaan merupakan anggota komunitas masyarakat yang akan artifisial sama dengan manusia sendiri. Selanjutnya, implementasi CSR. Ernawan menyatakan terdapat berbagai bentuk implementasi CSR dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, konsumen. Dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan tidak berbahaya. Maksudnya di sini yaitu material yang digunakan tidak boleh berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan sekitarnya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai pemakaian yang benar atau suku cadang. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan yang benar dan aman, dan pelayanan purna jualnya serta informasi lain yang harus diketahui oleh konsumen. Yang kedua, karyawan. Dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapat penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil nilai prestasinya. Maksudnya di sini yaitu menegaskan pentingnya kesetaraan, non-diskriminasi, dan penilaian berdasarkan prestasi di lingkungan kerja. Ini merupakan
melakukan pendekatan yang adil dan profesional dalam memanajemen sumber daya manusia, memastikan bahwa penghargaan diberikan kepada setiap karyawan sesuai dengan kontribusi dan prestasi yang mereka bawa ke dalam organisasi, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, suku, atau golongan. Yang ketiga, komunitas dan lingkungan. Implementasi CSR dalam lingkungan dan komunitas melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar dan memperkuat hubungan perusahaan dengan komunitas dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan sekitar perusahaan maupun daerah lain yang membutuhkan. Kegiatan komunitas ini antara lain berupa kegiatan donor darah dengan melibatkan seluruh karyawan, memberikan bantuan kepada daerah yang terkena musibah. Yang terakhir itu kesehatan dan keamanan, dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor, seperti contohnya program kesehatan karyawan. Dalam program kesehatan karyawan ini seperti pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan kampanye kesehatan, dan juga menyediakan akses terhadap fasilitas kesehatan dan asuransi kesehatan bagi karyawan. Contoh yang kedua itu seperti dukungan kesehatan mental, yaitu menyediakan dukungan dan sumber daya untuk kesehatan mental karyawan, termasuk program konseling atau pelatihan kesehatan mental, dan juga mendorong budaya kerja yang mendukung kesehatan mental. Contoh dari keamanan di sini seperti keselamatan kerja, yaitu menyelenggarakan program pelatihan keselamatan kerja bagi karyawan, dan juga melakukan audit keselamatan rutin dan perbaikan infrastruktur untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Yang terakhir contohnya itu pemantauan lingkungan kerja, yaitu seperti memantau kondisi lingkungan kerja dan memastikan bahwa kualitas udara dan air di tempat kerja memenuhi standar keselamatan. Dan juga seperti mengadopsi teknologi dan praktik terbaru yang dapat meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR. Bagi perusahaan secara umum dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya atau CSR, perusahaan dapat mengimplementasikan melalui prinsip triple bottom line atau 3P, yang disebut juga sebagai Profit, People, dan Planet. Pada prinsip triple bottom line ini yang dikemukakan oleh John Elkington menjadi terobosan besar dalam dunia CSR. Dalam konsep tersebut, jika perusahaan ingin sustain, maka perusahaan perlu memperhatikan 3P ini, yakni bukan hanya profit yang menjadi tujuan utama, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat atau people, dan ikut aktif serta dalam menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi semua unsur dalam konsep triple bottom line ini. Dengan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam 3P, CSR perusahaan tersebut dapat dikatakan sebuah kegiatan CSR yang tepat pada sasaran. Selain itu, penerapan konsep 3P dalam kegiatan CSR dapat membantu tercapainya strategi jangka panjang perusahaan. Reputasi bisnis. Reputasi bisnis didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan di mana tingkat kepercayaan ini muncul dari pengalaman konsumen ataupun masyarakat. Reputasi perusahaan merupakan suatu gambaran kognitif dari tindakan dan hasil perusahaan yang mengkristalisasikan kemampuan perusahaan dalam memberikan keluaran yang bernilai pemangku kepentingannya. Menurut Oxford English Dictionary, reputasi adalah kepercayaan atau opini yang secara umum dipegang tentang seseorang atau sesuatu. Reputasi mungkin mempunyai perbedaan arti, tetapi selalu merupakan aset tak terwujud. Seperti halnya, suatu organisasi mempunyai reputasi bagus ketika secara konsisten memenuhi atau melebihi harapan pemangku kepentingannya. Dan reputasi buruk dihasilkan ketika kata-kata atau kelakuan organisasi jauh di bawah harapan pemangku kepentingannya. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh apa yang dikatakan bisnis tentang dirinya dan apa yang dikatakan orang lain tentangnya.
Pemangku kepentingan kemudian mengukur pengalaman aktualnya tentang bagaimana bisnis berjalan terhadap harapan mereka. Reputasi yang bagus tercapai ketika ada kesesuaian antara tujuan bisnis, sasaran, dan nilainya. I want myself